Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas terkait dengan kasus Oriental Circus Indonesia di Taman Safari Indonesia yang kemarin semua pihak, baik yang mengaku sebagai korban, serta juga pihak dari OCI, Oriental Circus Indonesia, itu datang ke Komisi 3 DPR RI. Ada beberapa poin yang ngebuat kita semakin bingung gitu ya, dan juga geleng-geleng kepala sebenarnya. Apalagi waktu aku dengar ada wawancara di sejumlah media, Tony Sumampau, ini adalah salah satu founder dari Oriental Circus Indonesia dan juga Taman Safari, itu mengatakan terkait dengan asal-usul para pemain sirkus saat itu. Nah, ini Butet adalah sosok yang paling disebut banyak di sini ya. Dia ngerasa bahwa katanya kan Butet itu Ibu Butet ya, disebut adalah sebagai perempuan yang liar. Dia itu katanya mengandung beberapa kali, bahkan sempat dibuang. Makanya waktu itu dia dibegitukan, anaknya itu dijaga agar tidak dibuang begitu juga. Dan Butet waktu menceritakan ini, itu dia nangis. Dia bilang apa ya, katanya, kalau saya dibilang liar, katanya, itu semua yang mendidik siapa gitu. Ini salah satu cuplikannya waktu Butet bilang, nggak banyak sih kata-katanya, cuma dia kelihatan banget ekspresinya sedih banget teman-teman waktu diwawancara di forum Keadilan TV ya. Bahkan di Tempo apa di mana Kak? Di Metro. Metro TV. Dia bilang saya liar. Kalau saya bisa lihat, yang mendidik saya siapa? Dan mereka itu siapa? Saya tidak mau banyak bicara, karena kan sekarang saya keluar dari sana dengan berjalannya waktu. Saya lebih mengerti ya tentang hukum, apa nanti saya salah bicara. Oke, saya liar. Yang mendidik saya liar itu siapa? Begitu. Jujur, hal seperti ini bukanlah hal yang nggak mungkin terjadi. Dengan segala hormat buat Ibu Butet, jangankan Ibu Butet dengan kondisi yang tidak tahu orang tuanya siapa, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang sekitar. Anak-anak di Indonesia yang berasal relatif dari keluarga yang baik pun juga kadang suka hilaf melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan apakah betul Bu Butet itu menjalin hubungan dengan sejumlah pria? Aku rasa itu adalah hal yang memang masuk akal secara psikologi teman-teman. Pada saat seorang perempuan dia tidak punya figur bapak, tidak punya figur keluarga, mereka tuh mencoba mengkompensasinya dengan mencari orang-orang yang dianggap bisa memberikan ganti kasih sayang tersebut. Tapi sayangnya di usia dia masih sangat muda, melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, di sini pun juga disampaikan dari salah satu sosok yang juga pendiri dari OCI, Tony Sumampau bilang bahwa ada sebagian anak-anak itu kan ditanya asal-usulnya dari mana. Mereka tuh berasal dari kawasan Kalijodo di Jakarta. Kalau nggak salah, mohon maaf nih ya, aku sempat lihat sejumlah media, Kalijodo itu adalah, mohon maaf nih, tempat jualan begituan zaman dulu ya. Kalau sekarang aku nggak tahu seperti apa. Nah, ini kesannya adalah mereka tuh kayak nggak mau disalahkan gitu loh. Mereka membantah dengan tegas tentang isu-isu yang disampaikan. Bahkan waktu aku lihat di media pada saat ketemu dengan anggota Komisi 3 DPR RI, yang datang adalah Yansen Manangsang, salah satu sosok yang katanya juga ringan tangan saat itu. Dia bilang begini bahwa terkait dengan investigasi di tahun 1997. Seperti kalian tahu, di tahun itu juga sudah dia melaporkan OCI di Taman Safari Indonesia itu tentang adanya dugaan-dugaan hal-hal yang seperti itu, penyiksaan dan eksploitasi sejenisnya. Dikatakan bahwa hasil investigasi pada tahun tersebut yang dikeluarkan di tanggal 1 April 1997 dinyatakan hasil dari tim pencari fakta tidak ada penganiayaan dan juga penyiksaan yang dilaporkan. Jujur, banyak masyarakat yang tidak percaya dengan laporan ini. Apalagi, mohon maaf nih, di tahun 1997. Di era saat itu, nggak banyak media ataupun sosial media yang bisa memblow up sebuah kasus. Karena kan kita, Krismon tahun berapa ya? Tahun 98, kayaknya kan sebelum Krismon ya kejadian ini ya. Jadi, zaman-zaman itu kan, wah, Orde Baru lah, orang beritain sesuatu hal kalau udah berhubungan dengan oknum-oknum, atau juga orang kaya raya, udah jangan berharap lah di Indonesia akan ada
setitik cercah keadilan tuh sangat kecil banget harapannya. Terus Jansen bilang bahwa saat ini usia saya itu 83 tahun dan kejadian ini sudah puluhan tahun lalu, dan dia bilang katanya dia juga tidak tahu perjanjian antara orang tuanya dulu yang juga merupakan pendiri Oriental Circus Indonesia ini dengan orang tua para anak-anak yang diambil saat itu, karena kan sudah meninggal dunia orang tuanya. Cuma hitung-hitungannya gini ya, kalau Pak Jansen usia sekarang 83 tahun, ini kejadiannya mungkin 30-40 tahun lalu ya, dihitung dari masa latihan dan sebagainya. Anggap aja lah mentok-mentoknya adalah 50 tahun gitu ya. Masih ABG mungkin belasan tahun Pak Jansen, terus juga Franz dan juga Tony kan mereka juga adalah pemain sirkus saat mereka masih muda merintis karir. Anggap aja 83 dikurang 50 tahun. Berarti saat itu usia mereka juga masih 20-an, belasan tahun. Jadi sudah dewasa, sudah bisa mengingat. Karena ada salah satu statement di sini, kami juga tidak tahu bagaimana perjanjian dengan orang tua karena kami juga masih kecil. Aku rasa ini terlalu mengada-ada sih. Tidak masuk akal untuk bagian ini. Banyak yang ngerasa kayaknya nggak percaya. Kecuali nanti di kedepannya Pak Jansen mungkin bisa lebih mendetailkan. Tahun berapa Bapak mereka datang kan? Ini kan hitung-hitungan matematika doang. Kayak Bu Butet, Bu Ida, kemudian juga yang lainnya. Usianya dia berapa sekarang tinggal dikurangin aja. Kalau aku lihat sih paling usia mereka tuh sekitar 40-an atau 50-an ya. Karena kan untuk mengetahui usia seseorang walaupun tidak ada data-datanya, kita punya kok di tim forensik bisa dicek. Jangankan mereka yang usianya puluhan tahun, kayak batu-batuan usia berapa ribu tahun pun bisa dicek juga. Jadi bukan hal yang sama sekali mustahil. Kemudian ada salah satu statement yang juga sepertinya ngebuat kecewa masyarakat Indonesia terhadap statement dari Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Aku melihatnya ada sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Ada dua sudut pandang lah ya. Ada yang kecewa, ada juga yang ngerasa lebih realistis. Kalau di sini aku tangkapnya bahwa Ahmad Syahroni ini pengen bilang bahwa kepada tim dari Oriental Circus Indonesia yang saat ini sudah nggak ada lagi sirkus tersebut, dibilang bahwa udahlah diselesaikan secara kekeluargaan, duduk bersama-sama, kemudian jangan lagi saling menguliti. Kesannya itu mau dibuat selesai secara kekeluargaan. Apakah aku menangkapnya seperti itu, sama seperti kalian menangkapnya? Tapi ada dua interpretasi teman-teman. Tapi kita simak dulu cuplikannya waktu kemarin ngobrol di hadapan semua pihak yang hadir di Komisi 3 DPR RI. Kita kulitin ini urusan. Nggak akan selesai. Hanya bisa diselesaikan para pihak duduk sama-sama dengan kepala dingin. Apa yang diharapkan 11 orang ini kepada Pak Jansen dan pengelolanya. Walaupun ini kan udah tutup ceritanya. Oke. Walaupun sudah tutup ceritanya, OCI-nya itu sudah nggak ada lagi menurut mereka. Tapi aku nggak tahu nih di Indonesia, apakah Taman Safari Indonesia masih punya sejenis kayak atraksi seperti sirkus? Bisa aja ini adalah dugaannya strategi langkah hukum mereka ngerubah gitu kan ya namanya dari OCI tapi menjadi nama yang lain lagi, lembaga hukum yang baru lagi, biarin tidak terbawa-bawa dalam peristiwa di masa lalu. Kita nggak tahu nih, apakah masih ada nggak? Coba tulis di kolom komentar video ini teman-teman, apakah masih ada hiburan sejenis atraksi dari manusia di sana? Karena aku nggak pernah ke Taman Safari ya, I'm so sorry. Terus dari statement Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini, ya kesannya tuh kan udahlah diikutin aja apa yang dimau dari 11 ibu-ibu yang pernah bermain di OCI ini. Karena permintaan mereka sebenarnya sederhana loh. Permintaan mereka itu kan dari 11 orang itu, 10 orangnya kalau nggak salah cuma minta masing-masing 300 juta kompensasi dianggap mereka bekerja di sana. Sementara untuk Ibu Ida yang mengalami kelumpuhan, itu yang diminta 1 miliar. Totalnya kalau nggak salah 3 miliaran sekian dari semua orang itu. Oke, please correct me if I'm wrong tentang detail tuntutan tersebut. Tapi dari statementnya Jansen Manangsang, dia nggak mau sepertinya menuruti kemauan tersebut. Dia bilang dengan tegas bahwa secara tersirat sih, karena sudah sepuh ya, biasanya ngomongnya lebih muter-muter gitu. Dikatakan intinya begini, kami pun juga merasa dirugikan nama baiknya, katanya. Kami juga minta keadilan. Ini, kami punya ribuan karyawan dan kasus ini berdampak ekonomi. Tidak cuma kepada karyawan kami, tapi juga ke keluarganya, pendapatan daerah, dan sebagainya.
Nah, terkait dengan Ibu Ida yang disampaikan bahwa Ibu Ida kan ngaku katanya waktu terjadi kecelakaan itu jatuh melakukan atraksi, katanya ditaruh di belakang panggung di sebuah tempat, ditidurin di sana, tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Ini dibantah sama Jansen dan juga Tony Sumampau di sejumlah wawancaranya. Dia bilang begini bahwa saat itu katanya kami itu langsung pesankan tiket buat ke Jakarta, naik Garuda Indonesia, dan kami langsung melakukan operasi di Rumah Sakit Sumber Waras, dan saat itu biayanya adalah 39 juta rupiah pada tahun 1989. 39 juta itu sekarang udah berapa ratus juta ya, setara nilainya gitu. Itu sebelum Krismon. Tapi kan sejumlah saksi pun juga teman-teman Ibu Ida bilang bahwa tidak dibawa ke rumah sakit. Yang uniknya nggak tahu nih, tahun 89, apakah di daerah tersebut tidak ada rumah sakit sama sekali? Kan biasanya kan bisa dibawa ke UGD kan ya, di rumah sakit sebelum nanti dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk melakukan tindakan berikutnya. Tapi dia punya bukti-bukti, ada bukti tiketnya, ada bukti uang yang dikeluarkan, kwitansinya. Nah, sebenarnya unik ini, kalau memang mereka punya bukti-bukti sedetail itu untuk bagian yang sudah terjadi tahun 89, apakah tidak menutup kemungkinan mereka pun punya bukti-bukti detail-detail lainnya, tetapi mungkin karena dianggap fakta-fakta tersebut buktinya tidak mendukung, tidak mensupport kondisi mereka yang lebih baik, makanya tidak ditampilkan. Kayaknya dipilih-pilih gitu, mana yang support kita, mana yang tidak support kita, tidak ditampilkan. Kesannya adalah seperti itu, karena kan dikatakan tadi, waktu itu kami masih kecil katanya, kata Pak Jansen kan ya. Jadi kami nggak tahu perjanjian apa dengan semuanya. Jadi kan ini serba salah teman-teman. Nah, sudut pandang dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini ada dua sebenarnya. Yang pertama gini, yang pro dengan Ahmad Syahroni. Mungkin akan bilang begini, udahlah, kayaknya Pak Syahroni ini paham ya, untuk ngelawan orang-orang besar dan berduit seperti case ini yang sudah terjadi puluhan tahun, itu sangat sulit buat menang. Jadi daripada para korban itu nggak dapat apa-apa, at least mereka dapat uang lah gitu. Karena untuk mencari keadilan sangat sulit gitu. Itu sudut pandang yang pro dengan Syahroni. Tapi sudut pandang yang kontra, ada yang bilang bahwa kok begitu banget sih Pak Syahroni, semuanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Harusnya ada konsekuensi hukumnya, pidananya, dan sebagainya. Harusnya mereka dapat duitnya, harus juga dapat keadilannya gitu. Jadi ini adalah bagian yang sedang menjadi dilematik, aku lihat, karena ada keterangan dari Butet dan juga Debbie. Mereka berdua adalah ibu dan juga anak yang sama-sama pernah bekerja di OCI, dan mereka mengatakan dengan tegas bahwa perlakuan-perlakuan yang mereka berikan ke mereka oleh ketiga orang tersebut, Jansen, Frans, dan juga Tony, adalah perlakuan yang tidak seharusnya. Bahkan Ibu Butet bilang dalam wawancara ini, saya itu masih menyimpan dendam, masih tidak bisa memaafkan. Biarlah Allah yang membalas semua itu. Oke. Lihat nanti proses pembuktiannya seperti apa teman-teman. Yang pasti ini tidak mudah. Pertama karena sudah puluhan tahun yang lalu. Dan yang kedua ini kayak ibarat kata semut melawan gajah gitu loh. Terlepas siapa yang benar dan salah, waktu akan membuktikan siapakah yang fitnah, siapakah yang membawa kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.